Shalom dan selamat bertemu sekali lagi dalam program Bicara Sabda. Pada kali ini saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu kepimpinan Kristen memikul salib. Salib seringkali ditafsirkan dengan pengertian-pengertian yang sempit, karena menafsir salib itu hanya dihubungkan dengan masalah-masalah yang dialami khususnya oleh seorang pemimpin. Meskipun pengertian salib itu memiliki arti yang luas, dan kali ini saya membahas sebahagian kecil daripada pengertian atau penafsiran salib dalam konteks kepimpinan Kristen. Dalam budaya orang Romawi, salib itu difahami sebagai satu hukuman yang sangat memalukan, satu hukuman yang paling menyengsarakan dan mematikan. Tetapi dalam budaya kekristenan atau dalam kepercayaan Kristen, salib itu dilihat sebagai satu simbol anugerah atau kasih, atau pengampunan atau penebusan atau keselamatan dan kemenangan. Sehingga bagi orang Kristen, salib itu adalah satu simbol yang sangat mengagumkan atau satu simbol yang sangat berarti dalam kehidupan. Dalam kepimpinan, seorang pemimpin, dia hanya dapat memikul salibnya apabila dia telah mengalami penebusan, keselamatan, atau dia telah mengalami suatu hubungan intimasi dengan Tuhan, sehingga dia dapat melaksanakan kepimpinan dengan cara penggembalaan. Dia bersedia untuk menjadi seorang pemimpin yang siap untuk meneladani Kristus dalam bentuk apapun. Salib seringkali disamakan dengan penyangkalan diri atau siap untuk berkorban. Kepimpinan Kristen, kalau dilihat dalam konteks bersedia untuk memikul salib, yang pertama itu adalah bersedia untuk menderita dalam segala aspek kehidupan. Penderitaan seorang pemimpin boleh terjadi dalam diri pemimpin itu, sama ada dalam bentuk penderitaan secara fisikal, emosi, atau penderitaan secara ekonomi, masa, tenaga, dan sebagainya. Dan hal ini boleh terjadi ke atas diri seorang pemimpin, sama ada itu terjadi secara disengajakan atau tidak, disadari atau tidak. Mungkin ada orang yang secara sengaja merencanakan hal-hal yang jahat ke atas diri seorang pemimpin, sehingga dapat dilihat bahwa penderitaan itu disengajakan oleh orang lain. Bagi seorang pemimpin, penderitaan itu boleh datang, atau salib itu boleh datang dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Penderitaan yang saya maksudkan di sini adalah suatu penderitaan dari masa lalu yang disebabkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Kemungkinan besar Anda bukanlah pemimpin pertama dalam gereja atau dalam organisasi di mana Anda pimpin. Dan kemungkinan pemimpin pendahulu telah meninggalkan sekian banyak masalah yang harus Anda pikul sebagai seorang pemimpin yang baru. Mungkin antaranya itu adalah hutang, kerusakan nama baik, perpecahan. Dan jika itu adalah hutang, ia dalam bentuk satu penderitaan ekonomi yang ditanggung oleh pemimpin, yang menjadi salib baru bagi pemimpin, sehingga dia terpaksa untuk mencari cara bagaimana untuk mencari dana. Dan dia mungkin bertanya, masihkah ada orang yang bersedia untuk membantu? Kalau nama baik gereja itu atau organisasi atau lembaga yang Anda pimpin telah rosak oleh karena pemimpin masa lalu, disinilah Anda mulai bertanya, masih adakah orang yang percaya dengan pelayanan ini atau dengan gereja ini, dengan institusi atau lembaga ini? Jika terjadi perpecahan, ia juga menjadi salib baru bagi pemimpin. Karena pada waktu ia berusaha untuk menyatukan jemaat dan menyelesaikan perpecahan yang ditinggalkan, ia mungkin dituduh atau dihakimi untuk mencari nama, minta pujian. Ia akan dihakimi dengan berbagai penghakiman. Mungkin juga pemimpin lama menyerang dia dengan berbagai bentuk serangan dengan pengaruh yang ada pada mereka, maka
dia akan menjadi pengkritik dan menjadi hakim yang terus-menerus mendatangkan penghakiman. Jadi ini menjadi salib yang harus ditanggung oleh pemimpin. Salib itu bukan hanya muncul dari pemimpin lama, tetapi salib itu juga muncul dari tugas atau jawatan yang dipikul oleh pemimpin itu sendiri. Semakin besar gereja atau institusi yang kita pegang, maka semakin besar cabaran yang akan dihadapi. Nah, semakin tinggi jawatan seseorang atau semakin tinggi jawatan yang dipegang oleh seorang pemimpin, maka salibnya, dalam tanda petik salibnya itu akan semakin besar. Tugas atau jawatan seorang pemimpin itu menghasilkan salib berantai, dalam tanda petik salib berantai bagi dirinya sendiri. Tugas yang besar membuat dia semakin sibuk dan itu akan mengambil masa yang banyak bagi dirinya, sehingga itu mengurangi masa dia bersama dengan keluarga, dan yang paling menyedihkan mungkin mengurangi masa dia untuk berdoa, membaca Alkitab dan sebagainya. Ia juga akan mengambil tenaga yang banyak, karena semakin besar pelayanan, semakin luas pelayanan, semakin banyak orang yang dilayani, maka tenaga seorang pemimpin semakin dikerahkan untuk melakukan semua tuntutan-tuntutan atau keinginan dari orang-orang yang dipimpin. Bukan hanya itu, respon dari orang-orang yang kita pimpin juga banyak karena mereka ramai. Karena itulah yang harus dipikul. Semakin banyak keinginan orang yang kita pimpin, maka semakin banyak tuntutan atau keinginan mereka. Dan disitulah seorang pemimpin dipaksa untuk bekerja keras. Dan dari segi ekonomi, semakin besar gereja, semakin luas pelayanan, maka semakin besar dana yang diperlukan. Dan di sini perbelanjaan juga semakin banyak, sehingga seorang pemimpin akan bekerja lebih banyak untuk mencari sumber keuangan bagi tujuan menampung pelayanan-pelayanan. Kadangkala jawatan, kalau kita tidak bersedia untuk belajar dari awal, jawatan yang dipegang, jika tidak dipahami cara kerjanya atau budaya kerja polisi, objektif dan sebagainya, jadi itu juga menjadi satu beban atau satu salib yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Orang-orang yang kita pimpin juga boleh menghasilkan suatu salib atau satu beban penderitaan yang ditanggung oleh pemimpin. Pemimpin sebenarnya mengurus manusia, bukan mengurus program. Sebab program itu hanyalah alat untuk mengurus manusia. Manusia yang kita urus memiliki beragam latar belakang. Dari suku yang berbeza, pendidikan yang berbeza, jantina yang berbeza, keinginan, kepentingan yang berbeza. Dan ini menuntut suatu sistem yang sesuai untuk kepentingan mereka. Jadi jika tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka akan menjadi pengkritik, menjadi musuh, bahkan berusaha untuk menjatuhkan seorang pemimpin. Sebagai seorang gembala atau pemimpin, yang ada di dalam kandang kita itu bukan hanya domba tetapi kambing, sesuai dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-32. Di ladang yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan, bukan hanya gandum, tetapi di sana juga terdapat lalang, sesuai dalam Matius pasal 13 ayat 26 dan 30. Kata-kata Tuhan Yesus ini menjadi satu peringatan bagi seorang pemimpin bahwa cabaran, penderitaan itu adalah suatu hal yang pasti. Karena itu seorang pemimpin harus bersedia untuk berhadapan dengan kambing. Dia juga harus bersedia berhadapan dengan domba. Meskipun dia adalah domba, tetapi tahap kematangan dari domba itu juga tidak sama. Ada yang matang, ada yang tidak matang. Jika dia tidak matang, dia akan memberikan respon-respon negatif untuk menjatuhkan seorang pemimpin. Jadi disinilah kesabaran seorang pemimpin untuk mengurus, mendampingi, mengasihi para domba. Jadi semua ini menjadi suatu salib bagi seorang pemimpin. Namun salib inilah yang harus dipikul
Jadi peringatan Tuhan Yesus tadi merupakan satu peringatan untuk kita sebagai seorang pemimpin, supaya kita bersedia untuk menanggung salib ini. Yang kedua itu adalah salib adalah lambang kasih. Dengan pengertian bahwa seorang pemimpin itu dia harus mengasihi. Karakteristik kepimpinan Kristen itu adalah mengasihi. Ini berbeda dengan kepimpinan dunia. Seorang pemimpin dunia, dia boleh saja menjadi seorang pemimpin tanpa mengasihi. Dia berada di sana karena jabatan, karena pekerjaan, atau karena keuangan, atau karena dia menginginkan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Dia seorang yang ingin dihormati, dikenali, suka dilayani, dan dia boleh melakukan semua itu tanpa harus mengasihi. Tapi dalam kepimpinan Kristen itu berbeda. Yang menjadi dasar bagi kepimpinan itu adalah kasih. Ia tahu, seorang pemimpin Kristen itu tahu bahwa ia dipanggil. Ia sangat mengerti bahwa pemimpin adalah seorang yang melayani, seorang yang jujur, rendah hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun demikian, melaksanakan kepimpinan rohani seperti ini tidak berarti bahwa seorang pemimpin Kristen itu disukai oleh semua orang. Bahkan ada orang yang mengambil kesempatan atas nama Kristen, pemimpin Kristen. Dia mengambil kesempatan sehingga dia akan mendatangkan kerusakan, mendatangkan masalah bagi organisasi dan bagi pemimpin. Menjadi pemimpin itu berarti bahwa kita mendedahkan diri kita pada kritikan, pada godaan, dan juga pada masalah-masalah. Jadi disinilah kesakitan kita terjadi apabila ketulusan kita sebagai seorang pemimpin, kebaikan kita sebagai seorang pemimpin rohani dikhianati. Orang yang membenci, orang yang menyerang seorang pemimpin mungkin datang dari orang-orang yang paling dekat dengan pemimpin. Sebagai contoh, dari orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dia mungkin adalah seorang sahabat kita. Dia mungkin adalah orang yang pernah kita tolong. Tapi justru mereka lah yang telah menyerang kita. Sehingga kesakitan yang paling sakit itu adalah apabila orang yang kita kasihi, apabila orang yang kita harapkan, ada orang di antara orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kita, justru mereka lah yang mengkhianati. Jadi kesakitan itu terjadi, itu lebih sakit karena datang dari orang-orang yang kita kasihi dan kita harapkan. Biasanya yang paling sakit dan sulit kita ampuni itu adalah datang dari orang-orang yang seperti ini. Dan sebagai seorang pemimpin, dalam situasi seperti inilah, ia digoda untuk membalas dendam. Karena pada posisi sebagai seorang pemimpin, dia memiliki kuasa, dia memiliki pengaruh, dan dia berusaha, dia digoda untuk menyalahgunakan kuasanya untuk membalas dendam. Dia boleh saja membalas dendam dan kemudian memberikan alasan-alasan rohani untuk membungkus niat jahatnya untuk membalas dendam. Jadi seorang pemimpin digoda dengan seperti ini. Tetapi selalu kita ingat, meskipun kita memiliki kemampuan untuk melakukan pembalasan dendam, tetapi ingat pada sikap Tuhan Yesus pada waktu ia berada di atas kayu salib. Ia melihat Petrus, ia melihat murid-muridnya. Ia tetap mengambil keputusan untuk mengasihi. Sakit, tetapi mengasihi adalah suatu keharusan bagi seorang pemimpin Kristen. Melaksanakan prinsip saling mengampuni, berdamai, memiliki belas kasihan, mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita, bukanlah suatu hal yang mudah. Sebenarnya, ramai pemimpin gereja yang undur diri dari kepimpinan, bukan karena mereka tidak memiliki skill atau kompetensi dalam kepimpinan. Bukan sebenarnya mereka tidak ada keinginan menjadi pemimpin. Tetapi yang membuat mereka berundur dari kepimpinan adalah karena
mereka tidak bersedia untuk mengampuni. Kepimpinan atau pemimpin lebih suka dikasihi tetapi sulit untuk mengampuni. Mereka menyerukan perdamaian, tetapi dia masih mempertahankan kepentingan diri, sehingga jemaat dilihat memiliki nilai yang berbeza-beza demi kepentingan. Mengasihi, mengampuni, dan berbelas kasihan adalah salib yang harus dipikul, karena mengampuni itu bertentangan dengan kepentingan diri, dan kepentingan diri selalu sinonim dengan belas dendam, membela diri, dan sebagainya. Dalam mengasihi, standar kasih sebagai seorang pemimpin Kristen itu adalah kasih agape. Sesuai dengan Yohanes 21 ayat 15 dan 17, 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Dalam mengasihi tidak ada motif yang jahat, tidak ada motif yang tersembunyi. Yang ada hanyalah sikap untuk melayani, sikap untuk menggembala orang-orang yang kita pimpin. Dengan kasih agape yang kita terima dan kita berikan kepada orang-orang yang kita pimpin, maka orang akan terdorong untuk melibatkan diri dalam apapun yang kita lakukan. Mereka disenangkan, mereka dimotivasi. Jadi selalu ingat, kasih adalah dasar yang penting dalam kepimpinan Kristen. Dan yang ketiga, salib itu adalah lambang perjuangan menyelesaikan visi. Jadi artinya seorang pemimpin Kristen bersedia memikul salib itu berarti dia bersedia untuk menyelesaikan visi. Visi Anda atau visi seorang pemimpin itu adalah salib Anda sendiri. Itulah sebabnya seorang pemimpin harus berdoa meminta kepada Allah untuk dia memperoleh visi dari Allah sendiri. Supaya bukan hanya Tuhan memberikan visinya bagi seorang pemimpin, Tuhan juga memberikan kemampuan bagi pemimpin ini untuk memikul visi ini, memikul salib ini, sehingga ia mampu untuk menyelesaikan. Seorang pemimpin harus berhati-hati di dalam membuat visi. Selain ia harus berdoa dan minta petunjuk daripada Tuhan, pastikan visi itu bersifat realistik. Karena jika tidak, maka visi yang besar itu menjadi satu ukuran penghakiman orang terhadap seorang pemimpin. Jadi membuat visi yang tidak realistik hanya menjadi satu beban yang membuat seorang pemimpin itu merasa lelah dan akhirnya tidak mampu untuk menyelesaikan visi itu. Pada waktu Allah memanggil seorang pemimpin, itu berarti bahwa Allah memberikan visi yang jelas dan Allah juga memberikan hikmat, kemampuan untuk menyelesaikan visi. Sebab Allah tidak pernah memanggil seorang pemimpin hanya sampai pada setengah jalan. Tetapi Allah memanggil seorang pemimpin untuk menyelesaikannya. Pada waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, ia berseru, sudah selesai. Sesuai dengan Yohanes 19 ayat yang ke-30. Ini berarti bahwa salib itu adalah suatu lambang bersedia menyelesaikan visi Allah dalam diri seorang pemimpin. Jangan pernah mengalah meskipun ada penderitaan, tantangan, dan sebagainya. Visi Allah bagi pribadi pemimpin dan visi Allah bagi organisasi atau gereja yang Anda pimpin adalah dua hal yang berbeza meskipun ia memiliki hubungan. Tidak semua pemimpin dipanggil untuk menyelesaikan visi organisasi, tetapi setiap pemimpin harus menyelesaikan visi Allah bagi dirinya sendiri. Jadi Allah memanggil pemimpin untuk mencapai garis akhir, bukan separuh jalan. Kisah Para Rasul 14:26 dan Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Setiap pemimpin ada garis akhirnya sendiri. Karena itu, salib harus dilihat sebagai suatu pengabdian penuh, suatu dorongan untuk menyelesaikan visi Allah
bagi seorang pemimpin. Jangan berhenti, jangan undur. Sebesar apapun visi yang telah Tuhan berikan, ingat Allah memberikan kemampuan. Sebagai kesimpulan, kepimpinan Kristen adalah kepimpinan salib, di mana Kristus adalah sumber atau pemilik mandat kepimpinan kita. Kristus adalah tujuan dari kepimpinan kita, yaitu bahwa tujuan itu adalah memuliakan Kristus, memuliakan Allah. Dan Kristus adalah teladan bagi kepimpinan kita, yaitu Dialah yang akan menjadi contoh kita bagaimana cara kita memimpin, termasuklah kesediaan kita menerima semua penderitaan dalam pelayanan sebagai seorang pemimpin Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.